Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maya Nirmala dengan NIM 612012300193. Saya dari program studi manajemen semester 4. Saya kelas dari RA 16. Dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baiklah, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang sikap kepuasan kerja dalam organisasi. Definisi sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan organisasi. Sikap ini sangat mempengaruhi cara seseorang karyawan berperilaku, berinteraksi, dan merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Di sini ada komponen sikap kerja. Yang pertama, afektif atau yang disebut perasaan atau emosi. Yang kedua, kognitif atau keyakinan, bisa disebut juga penilaian. Yang ketiga, perilaku atau tindakan. Selanjutnya di sini ada tipe sikap kerja. Yang pertama, sikap kerja yaitu positif. Sikap yang kedua yaitu sikap negatif. Baiklah, selanjutnya di sini ada kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompensasi, kondisi fisik tempat kerja, kesepakatan berkembang, dan hubungan rekan-rekan kerja dan atasan. Kepuasan kerja meningkat ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki lingkungan kerja yang nyaman. Di sini ada komponen sikap. Yang pertama, komponen afektif, yang kedua, komponen kognitif, yang ketiga, komponen perilaku. Selanjutnya, sikap kerja didefinisikan sebagai pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, serta organisasi. Sikap kerja terbentuk dari 3 komponen yang saling terkait. Sementara itu, kepuasan kerja adalah evaluasi emosional karyawan terhadap pekerjaannya, serta keseluruhan yang tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik seperti gaji, tetapi juga oleh hubungan sosial, pengembangan karir, dan lingkungan kerja. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang konsep motivasi. Konsep motivasi adalah penggerak dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan, memberikan keinginan dan dorongan maksimal untuk menuju kesuksesan. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan dan merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan motivasi, seseorang memiliki kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Motivasi juga merupakan proses psikologis yang melibatkan sikap, kebutuhan, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Di sini ada bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, dorongan yang berasal dari dalam diri tanpa perlu rangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, dorongan yang berasal dari
luar diri sendiri seperti hadiah, pujian, atau tekanan dari orang lain. Baik, selanjutnya indikator untuk mengukur motivasi. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, tujuan dan keinginan. Yang ketiga, pemikiran positif. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi. Baiklah, materi yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Tim kerja adalah kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Melalui usaha yang terkoordinasi, tim kerja menghasilkan sinergi positif dan kinerja yang lebih unggul daripada kinerja individu. Terutama jika tugas memerlukan keterampilan ganda. Dengan demikian, tim kerja dapat membuahkan hasil yang lebih besar dan efektif. Di sini ada tipe tim kerja. Yang pertama yaitu tim pemecah masalah. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Yang ketiga, tim fungsional silang. Selanjutnya ada dua faktor kontekstual dalam kinerja tim efektif, yaitu yang pertama, sumber daya yang memadai, akses ke sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur, kemampuan mempengaruhi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, serta pemimpin pekerjaan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kondisi tim yang efektif meliputi kemampuan dan kepribadian anggota tim. Seperti kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan relevan. Selanjutnya, kepribadian, sikap terbuka, kemampuan berkoordinasi, dan kreativitas. Kondisi tim yang tepat dapat meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi dalam organisasi merupakan suatu yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Proses ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu struktur komunikasi formal. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, spesialisasi jabatan yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman teknis dan penggunaan jargon khusus. Ketiga faktor ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai bersama yang membedakan suatu organisasi dengan yang lain. Ini mencakup filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menjadi identitas organisasi yang mempengaruhi perilaku anggotanya. Budaya organisasi ini juga menanggung keberagaman dan pluralisme dalam organisasi. Di sini juga
ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi yang klasik, yang kedua yaitu organisasi yang bertanggung jawab, yang ketiga yaitu budaya organisasi yang kreatif, yang keempat budaya organisasi yang humanis, yang kelima yaitu budaya organisasi yang berform, yang keenam budaya organisasi yang berbasis pasar. Selanjutnya, budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan. Dampak budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Suatu sikap deskriptif anggota, bukan seperti keputusan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Semua anggota akan mendapatkan sebagai informasi, saling membantu pencapaian suatu target, pengembangan keahlian, dan melatih jiwa kepemimpinan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Maka dalam kaitan itu tentunya akan terdapat dampak budaya tersebut terhadap individu dan kelompok dalam organisasi, baik positif maupun negatif. Budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Budaya organisasi tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang pedoman dalam interaksi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Budaya yang kuat dapat mendorong motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovatif. Sebaiknya, yang lemah dapat mengakibatkan ketidakpuasan, konflik internal, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterlibatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lainnya sebagai. Komitmen menggambarkan makna tanggung jawab. Komitmen sangat penting untuk dimiliki seorang. Tanpa komitmen tidak akan konsistensi. Komitmen dalam organisasi biasanya diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan. Di sini ada jenis-jenis komitmen. Komitmen organisasi biasanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu komitmen afektif, yang kedua komitmen berkelanjutan, yang ketiga komitmen normatif. Selanjutnya di sini ada indikator komitmen organisasi, yaitu yang pertama loyalitas terhadap organisasi, yang kedua kepatuhan terhadap nilai, visi, dan misi organisasi, yang ketiga keterlibatan dalam pekerjaan, yang keempat keinginan untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi, yang kelima kerja dan hubungan baik dengan rekan kerja, yang terakhir tingkat absensi dan turnover yang rendah. Di sini ada komitmen organisasi sangat penting untuk meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Indikator komitmen organisasi meliputi loyalitas, kepatuhan, keterlibatan, dan keinginan berkontribusi. Karyawan dengan komitmen tinggi cenderung bertahan lama, bekerja semangat, dan bertanggung jawab. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja positif berkaitan dukungan
dan menyediakan kesempatan pengembangan karir untuk meningkatkan komitmen organisasi. Baik, di sini ada tambahan dari buku kita yang udah menganalisis, yaitu tentang stres dan konflik. Tujuan pembelajaran mengidentifikasikan pengertian stres, mengidentifikasikan stresor ekstra organisasi, dan berkelompok, memeriksa disposisi stres individu, mengidentifikasikan konflik intrapersonal dan interaktif, membahas efek stres dan konflik, menyajikan strategi untuk menghadapi pengelolaan stres dan keahlian berorganisasi untuk resolusi konflik. Mulai dengan nasihat praktik terbaik dari pemimpin. Secara tradisional, bidang perilaku organisasi membahas stres dan konflik secara terpisah. Secara konseptual, stres dan konflik adalah sama interaksi individu, kelompok, dan organisasi. Lebih berhubungan dengan konflik pada tingkat individu atau intrapersonal. Stres dan konflik dapat dibahas bersama, oleh karena itu, bab ini mengombinasikan stres konflik. Di sini ada konflik individu. Meskipun stres dan konflik dibedakan, tetapi dalam bab ini stres dan konflik digabung karena persamaan konseptual antara stresor disposisi individu dan konflik intra-individu. Setelah membahas bentuk konflik individu dalam konteks terus tujuan dan bahkan beberapa model konflik interaktif lebih makro dirangkum secara singkat, padat. Konflik tujuan. Sumber konflik lainnya adalah tujuan yang mempunyai fitur positif dan negatif, atau dua tujuan atau lebih yang saling bersaing. Motif stasi menghalang sebelum tujuan dicapai, sedangkan dalam konflik tujuan dua motif tujuan atau lebih saling menghargai. Untuk memudahkan analisis tiga jenis konflik tujuan berikut ini menjelaskan secara umum. Di sini ada keahlian negosiasi lebih dari manajemen konflik. Belakangan ini manajemen konflik telah berubah dari bidang relasi industri menjadi keahlian manajerial yang penting, seperti dinyatakan oleh nilai dan budgetman. Setiap orang memang negosiasi dalam berbagi untuk berbeda. Negosiasi adalah mekanisme untuk memecahkan masalah, perbedaan, dan mengalokasikan sumber daya. Meskipun beberapa sarjana perilaku organisasi menyatakan bahwa terdapat masalah antara strategi negosiasi dan manajemen konflik. Negosiasi lebih dari sekedar memecahkan konflik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai materi 7 dan tambahan dari buku paket yang sudah kita analisis. Mungkin itu saja. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.